Oke, baik. Kepada para peserta dan panitia, Ana ulangi lagi, harap untuk mengaktifkan kameranya. Untuk materi kita, ustadznya sudah ada di dalam Zoom. Baik, untuk penyampaian materinya, Ana serahkan kepada Bapak Saifullah Zulker. Kepada Bapak, dipersilahkan. Oke. Bentar, ini banyak kali harus dirubah nih ini tempatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam ini masih dipertemukan ya. Kemarin karena ada kegiatan tak bisa kita melakukan pertemuan. Maka malam ini kita coba untuk mendengarkan ya beberapa mungkin materi-materi, bukan materi sebenarnya, penjelasan lebih luas lagi tentang halal ini. Oleh itu akan saya sampaikan dalam bentuk materi PPT ya. Mohon untuk bisa menunggu sebentar. Apakah sudah nampak? Belum Ustaz. Belum ya? Iya. Oke. Nih, mana dia? Share. Oh, only the host. Tolong saya jadikan saya host. Ya, bisa share. Sudah silakan. Sudah Ustaz. Baik, terima kasih. Share di sini gimana caranya nih? Oh my God. Ya, ada di drive. Aku loh Pak. Lah. Ini. Bukan ini. Sorry. Ini nggak kelihatan ya? Belum bisa di-share ya? Ya, belum kelihatan Ustaz. Drive, foto, dokumen. Sudah? Sudah nampak? Belum? Belum Ustaz. Atau Anda coba bantu share screen-nya Ustaz. Boleh. Baik Ustaz. Ustaz bantu kirim aja Ustaz file PPT-nya.
Dah. Baik Ustaz. Bisa jadikan anak host lagi Ustaz. Sudah tampilkan? Bentar Ustaz, masih proses downloadnya Ustaz. Bisa jadikan anak host lagi Ustaz. Sepertinya Oh Ustaz gitu. masih, ya Ustaz. Ya Allah. Tunggu, mana dia? Hostnya ke siapa? Ke Indra. Iya Ustaz, Indra Mahkota Ustaz. Nih, kemana puter-puter nih? Spotlight. Nggak mau dia pindah, gimana ya? Klik di partisipan Ustaz. Udah di partisipan Klik klik nih. di sebelah nama anak Ustaz Indra Oh, Mahkota. Ada titik. Indranya ya di ikan ya. Oh, sorry. Ya. Oke. Udah Ustaz. Ya. Udah nampak materinya Ustaz? Nah, sudah. Baik, dibuka di full aja ya, pakai layar displaynya Iya Ustaz. penuh. Ya. Sudah Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya dari panitia ya. Malam ini saya coba untuk menyampaikan satu materi ya, yang kemarin judulnya agak berat untuk level mahasiswa ini. Maka level SMA ya. Maka inilah yang mungkin yang akan lebih cocok diberikan kepada siswa SMA tentang halal itu sendiri ya. Sehingga dengan demikian maka kepahaman tentang halal ini bukan lagi semacam pengetahuan, tapi bukan pengetahuan tapi implementasinya dalam keseharian bisa menjadi panduan dalam kehidupan kita. Baik, silakan lanjut. Next. Baik, pesertanya sekarang anak-anak SMA semua ya, Indra? Iya Ustaz, ada juga panitia Ustaz dari mahasiswa Ustaz.
Oke, mahasiswa juga ya, walaupun anak SMA tapi mahasiswa pun akan mendapatkan informasi yang sama tentang halal. Jadi halal itu sekarang ini yang kita ketahui kan umumnya halal itu orang Islam saja yang punya. Gitu. Nah, tapi sesungguhnya halal itu adalah hak asasi manusia. Jadi kepentingan untuk manusia. Ya. Kenapa untuk manusia? Karena ini merupakan kebutuhan. Ya. Halal itu suatu proses nanti yang menghasilkan produk yang baik untuk dikonsumsi atau dijadikan untuk obat-obatan, untuk kosmetika, ya, dan bahan-bahan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ke arahnya kepada makanan sehat tadi, ini paradigmanya ada pangan. Pangan ini ada pertama sesuai dikonsumsi, ya, sesuai untuk dikonsumsi. Kedua, selain sesuai aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, halal untuk dikonsumsi. Nah, kalau di kriteria paradigma pangan tadi, itu tiga poin ini harus kita penuhi. Ya. Kenapa? Dengan tiga penuh ini maka akan muncul kepuasan konsumen atau kepuasan bagi masyarakat yang akan menggunakan produk-produk hasil dari makanan tadi yang akan menjadikan nilai kesehatan bagi dia, menjadi nilai kebaikan pada mereka. Pertama sesuai untuk konsumsi, ya berarti sesuai ini seperti apa nanti kita gambarkan ya. Aman seperti apa juga. Ada yang makanan yang aman bagi orang lain, tapi belum tentu aman bagi yang sebagian orang lainnya. Kenapa? Misalnya orang yang asam urat makan sayur ya, maka dia akan mengalami sakit. Sedangkan yang sebagian lagi yang makan sayur sehat ya. Nah ini ada tergantung sejauh mana aman bagi si yang mengkonsumsinya. Halal jelas, ya, halal ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita seorang muslim ya. Dan halal ini menjadi nilai ya, nilai penjualan ya, nilai bisnis, nilai yang mendapat menghasilkan uang ya. Kenapa? Karena nilai halal ini sudah bukan lagi hanya syariat tadi. Kita hanya lihat sebagai syariat, sedangkan orang-orang di luar Islam halal ini melihat sebagai bisnis, sebagai ekonomi, nilai ekonomi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita lihat di gambar sebelah ini ya, itu ada berapa tingkatan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang semuanya ini kita butuhkan oleh manusia ya. Lemak kita butuhkan ya. Kemudian minyak kita butuhkan ya. Kalsium kita butuhkan, vitamin D kita butuhkan, vitamin B12, suplemen kita butuhkan. Dari mana sumbernya? Ini harus kita ketahui ya. Kemudian susu, yogurt ya, keju ya. Kemudian ada daging, ada ikan, ada ayam, ya, kacang-kacangan. Ya. Semua ini kita butuhkan pada manusia. Kemudian di pada sayur-sayuran juga seperti itu. Ya. Ada beberapa kelompoknya, ya. Ada yang sifatnya kacang-kacangan atau yang sifatnya umbi-umbian, ya. Ada yang sayur-sayuran. Ini berbagai bentuk. Kemudian ada buah-buahan juga seperti itu. Ya. Banyak sekali buah. Ada semangka, ada apple, ada pisang, ada apa namanya, ada anggur dan lain-lain. Dan juga level berikutnya ada apa? Ada sereal, bread ya. Kalau kita mungkin kelompok kita orang Indonesia atau umumnya masyarakat yang tinggal di tropika ini adalah makannya beras ya, makanannya nasi. Ya, ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui. Kita sumber negara agraria tapi beras belum kita miliki secara maksimal ya. Juga menggunakan pasta atau menggunakan mie. Dan terakhir itu ada level berikutnya adalah kita butuh susu ya. Jadi kalau dulu bilang 4 sehat 5 sempurna ya inilah dia ya. Jadi dengan adanya susu kebutuhan mineral, kebutuhan vitamin akan terpenuhi pada manusia. Baik, silakan. Next. Oke, ini gambaran sangat menarik ya. Gambaran dari halal dari kandang atau farm sampai garpu. Garpu ini biasanya digunakan di mana? Itu di meja makan ya. Kalau
orang-orang yang biasa makan pakai sendok, pakai garpu, biasanya makan kan di meja, ya. Nah, jadi bagaimana halal tersebut terjaga dari hulu sampai hilir, ya. Dari kandang tadi adalah seperti mana adanya ayam, adanya sapi, adanya kambing, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana tempat ini apa namanya kandangnya dan lain-lainnya, serta makanan seperti apa. Kemudian dari kandang bagaimana pengolahan, ya, penyembelihannya seperti apa, ya, kayak ayam tadi atau sapi tadi, apakah menurut sesuai dengan syariat atau tidak, ya. Kalau menurut syariat tentu harus ada aturan-aturan mainnya, apa yang harus dibaca oleh penyembelih tadi, dan apa bagian leher mana yang bagian apa yang harus terputus waktu di persembelihan. Ini harus kita pelajari, ya, agar kenapa, agar nanti penyembelihan itu berjalan dengan sesuai dengan syariat, ya. Berarti dari apa namanya, dari kandang tadi sudah terjaga makanannya, kemudian disembelihnya juga ada secara syariat dengan menggunakan doa halim doanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia sudah dipotong 3 lehernya, 3 urat yang ada di lehernya, maka akan kemudian baru dikuliti dan didistribusikan. Nah, daging yang distribusikan di rumah potong hewan itu harus dibawa kemana, ke pasar atau ke tempat-tempat yang dibutuhkan pengolahannya. Nah, di sini didistribusi, bagaimana proses distribusinya, ya. Daging tadi dibawa oleh oleh kendaraan, kemudian seperti apa kendaraan yang membawa daging tadi, kemudian diolah jadi apa dia, bisa jadi processingnya, bisa jadi dia jadi kebab, bisa menjadi untuk McDonald ini burger, ya, dan lain-lainnya, dan juga mungkin bisa juga daging dingin kalau seperti industri sapinya ada di Australia atau industri sapinya ada di India. Nah, maka dari Indianya atau dari Australianya semua proses penyembelihannya, kemudian distribusi pengangkatannya dari menggunakan kapal, kontainer dan lain-lain harus terjaga kehalalnya sampai ke tempat kita kembali di pasar-pasar, sehingga kita bisa syariatnya dan toib dalam proses pembawaannya. Ini penting sekali kita ketahui bahwasanya halal itu tidak bisa dipersentase. Halal mutlak sifatnya. Ya. Halal halal, haram haram. Yang subhat tinggalkan. Oke, kita lanjutkan. Mengapa harus halal? Karena kan di surah Al-Baqarah 168, ya, dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u hawa syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, gambaran apa? Ini Allah mengatakan kepada manusia, ya wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik, ya, halalan thayyibah, ya, halal lagi baik, ya. Dari apa yang terdapat di bumi? Apa yang terdapat di bumi? Ada hewan, ada tumbuhan, ya, ada mikroba juga ada seperti jamur dan lain-lainnya. Ini yang ada di muka bumi kita ini, makan yang halal. Ini bukan untuk orang Muslim saja makanan yang halal lagi baik, tapi untuk manusia. Siapa manusia itu? Dia agamanya Nasrani kah, agamanya Yahudi kah, agamanya lain, mutlak mereka harus makannya. Nah, sekarang kembali kepada kita sebagai Muslim, jelas kalau Al-Quran mengatakan makanan yang halal, berarti kita harus benar-benar menjaga kehalalan dari makanan yang kita makan, ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan ini banyak sekali ini. Sungguh setan itu adalah musuh yang paling nyata, ya. Banyak kejadian-kejadian pada yang di dalam orang menggunakan untuk mencari makanan sehat ini, ya. Bagaimana makanan itu bisa didapatkan oleh seorang itu, bisa karena kebutuhan uang, kebutuhan ekonomi, kadang-kadang yang haram dibuat halal, ya. Demikian. Juga di satu riwayat di hadis Nabi juga dikatakan, hadis dari Ali radhiyallahu, barang siapa yang hidup dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah agamanya. Lemah lembut hatinya dan tiada dinding penghalang untuk keluar. Jadi kalau orang yang makanannya baik, makannya halal, ya, kemudian dia juga akan menunjukkan kepada dirinya tersebut, akan agamanya akan muncul, ya, agamanya akan bersinar dalam dirinya, bahwasanya dia menjaga agamanya, ya.
kemudian dalam perkataannya juga lemah lembut, ya, hatinya juga lemah lembut, ya. Kemudian kalau setiap berdoa pasti tidak ada penghalangnya. Kan kalau bilang siapa yang sering yang makan yang subhat ini, ya, itu yang subhat maka agamanya samar. Agama samar, ragu-ragu dia, ya, gelap hatinya. Dan makan yang haram jelas hatinya menjadi mati, agamanya tidak lemah, keyakinan kurang, dan Allah menutup pintu doanya dan ibadahnya sangat sedikit. Nah, di mana posisi kita saat ini sekarang ini? Apakah amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ada mengikuti perintah Allah, ada mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau kita apa saja kita hantam saja, ya, halal haram kita hantam saja. Yang karena mungkin anak SMA mungkin lupa dia karena teman-teman yang ngajak makan makanan yang belum ketahuan halal haramnya, maka coba-coba uji coba. Nah, ini berbahaya nanti, ya. Maka harus kita hati-hati dari sekarang untuk jangan sampai kita makan makanan yang seperti itu, ya, yang subhat ataupun yang ragu-ragu, yang haram. Next, makanan halal dan sehat harus pas. Pas, apa itu pas? Kita lihat halaman berikutnya. Pas tadi adalah pertama, pertama proporsional, ya. Makanan proporsional artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu mubazir, dan tidak kekurangan. Secukupnya kita makan dan tidak melampaui batas yang wajar, ya. Jadi kadang-kadang kita makan ini seperti apa? Kalau sunnahnya Nabi kan makan waktu lapar berarti sebelum kenyang. Nah, ini kadang-kadang kita tidak makan sampai 10 piring, 3 piring, 4 piring kita makan juga, ya. Padahal perut kita sudah kenyang. Nah, ini juga tidak boleh berlebihan dan juga kekurangan, cukup saja dan tidak melampaui batas yang wajar. Kemudian makan aman, artinya tidak menyebabkan sakit, diperoleh secara aman dunia wisik ukhrawi, ya. Kenapa sakit? Ya sebenarnya sebagian orang makan gulai kambing aman-aman saja, tapi sebagian orang makan gulai kambing naik darah tingginya. Kemudian orang yang menggunakan sumber daya gula, ya, yang ada yang diabetes dan lain-lainnya, yang lain aman, yang sebagian dia akan terasa sakit. Asam urat juga seperti itu, ya, kolesterol banyak. Jadi berarti nggak aman pada seseorang, maka akan menjadikan penyakit bagi dia. Yang ketiga adalah makanan sehat. Jadi apa makanan sehat itu? Yang mengandung gizi yang cukup dan seimbang atau berkualitas. Jadi nggak sembarangan kita makannya. Kita lihat nanti ikannya sudah 3 hari, 4 hari di pasar masih kita makan, atau dagingnya atau gizinya sudah menurun. Kita makan juga. Nah, ini kehati-hatian kita di situ untuk jangan sampai kita makan yang membuat kita tidak sehat. Berikut. Nah, kembali kepada Al-Quran, ya. Jadi kita sebagai Muslim, halal itu bagi manusia. Manusia itu ada ciptaan Allah SWT, ya. Yang agama itu akibat dari manusia tersendiri berpikir tentang agama. Padahal di dalam kita sebagai terlahir Islam, orang Islam ini dia akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidupnya, ya. Apa makanan sehat yang dianjurkan Al-Quran? Pertama dalam surat An-Nahl 16, itu ayat ke-14 mengatakan mengkonsumsi daging segar. Apa daging segar? Daging segar itu datang dari laut, ya. Ya, ikan yang di laut itu segar, ya. Tapi kalau sampai ke pinggiran masih segar nggak dia? Belum tentu segar. Kenapa? Mungkin sudah dikasih esnya habis, kasih formalin, ya, atau dikasih bahan-bahan pengawet lainnya. Ini kesegarannya kurang. Tapi kalau daging segar tadi, ikannya masih fresh, ya, kita ambil di pinggir pantai, kita tunggu orang yang balik dari yang perjalanannya cuma sejam, 2 jam, atau setengah hari, itu masih mungkin. Tapi kalau yang sudah berbulan-bulan di laut, kalau dia nggak punya pabrik es di sana, juga akan mengakibatkan dagingnya tidak segar. Ayat 69 dikatakan buah-buahan dan madu untuk obatnya. Buah-buahan. Nah, banyak sekali buah-buahan yang kita sebutkan di atas tadi kan. Ada anggur, ada semangka, ada apple dan lain-lainnya. Kemudian juga obat nih, madu. Madu dari mana? Dari lebah, ya. Lebah yang menghasilkan madu. Dari sari-sari bunga tadi. Ini sebagian dari yang dikatakan bagian makanan sehat, yang
harus kita makan. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ya 23 itu kata buah-buahannya seperti kurma, anggur itu makan juga ya. Ya, apalagi termasuk kita banyak sekali buah-buahan yang kita miliki di negeri kita, mangga, pepaya ya. Kemudian ada apa namanya rambutan, tapi jangan terlalu banyak. Durian juga buah-buahan juga, tapi nggak boleh perbanyak terlalu banyak karena akibatkan nanti mabuk dan lain-lain. Kemudian di soal Al-Mu'min ke ayat 21, binatang ternak berikut ayat. Jadi sapi itu ya dia punya puting susunya itu menghasilkan susu. Coba Anda belah itu tidak akan ditemukan susu di situ. Begitulah Allah SWT ciptakan bagaimana susu yang dihasilkan dari satu saluran ya yang berasal dari darah, dari yang lain protein makanan mengalirkan sebuah susu. Ini luar biasa ya, luar biasa ciptaan Allah SWT tentang air susu ini. Jadi demikian juga ibu-ibu yang yang sedang menyusui itu juga luar biasa Allah ciptakannya sehingga anak-anak bayi yang umur sampai 2 tahun bahkan bisa menyusui. Nah, ini suatu ketentuan Allah luar biasa terhadap pembentukan atau terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada manusia atau hewan dalam menghasilkan salah satunya adalah susu. Baik, berikutnya. Di surah Al-Maidah ya, Al-Maidah 5 ayat 8. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dan apa yang telah direzekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Nah, jadi apa? Makanan yang baik, yang halal lagi baik tadi itu akan apa? Akan memberikan ya diberikan kepada manusia tadi untuk apa? Meningkat iman ketawanya kepada Allah, meningkat imannya ya. Supaya apa? Supaya dia tidak tersiksa nanti di padang mahsyar, tidak aman dia dalam kehidupannya. Ada orang mengakibatkan misalnya minum sesuatu ya, makan sesuatu mengakibatkan penderitaan pada dia. Misalnya obat-obatan dimakan dan lain-lain. Ini menjadikan orang tersebut menjadi tersiksa atau tidak nyaman dalam kehidupan. Nah, di dalam soal Maidah 5 ini juga dikatakan ya makanan yang halal lagi baik dan apa yang telah direzekikan kepadamu. Ini berarti semua sudah ada ketetapan bagi manusia tersebut. Baik, berikut. Di surat Al-Maidah berikutnya ya, di ayat 3. Ini ya yang Allah jelaskan lagi tadi. Awal saya gambarkan bagaimana pentingnya makanan, pentingnya suatu kebutuhan kita baik buah-buahan. Nah di ayat ketiga ini soal Maidah ini katakan apa yang diharamkan, yang halal sudah jelas, yang diharamkan apa? Diharamkan bagimu makan daging, makan bangkai. Bangkai itu apa? Barang sesuatu yang telah mati, yang terbusuk ya. Kemudian darah, boleh. Kemudian daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya tadi kalau kita menyembelihnya pakai apa namanya? Ya. Apa kita katakan dalam menyembelih tadi? Nah, ini yang mungkin para penyembelih hewan ya, baik tukang ayam, penyembelih sapi. Ini harus kita berikan edukasi juga kepada mereka sehingga mereka dalam menyembelih ayam tadi atau menyembelih dari sapi tadi sesuai dengan syariat ya. Kalau tidak dia jadi bangkai. Hewan yang disembelih tidak sama Allah ya, maka menjadi bangkai dia. Nah, ini haram timanya. Nah, kalau siswa SMA ya, dari pelajar ini ya, ini bisa melihat ke pasar-pasar ya. Pelaku-pelaku pemotong hewan, pemotong ayam ya. Kalau sapi mungkin belum pernah lihat kali karena pemotongan sapi ini lakukan tengah malam ya, jam 2, jam 3 orang sudah mulai memotong sapi. Nah, ini sedangkan potong ayam bisa setengah hari ya, bisa orang pagi bisa lihat. Nah, kita lihat benar nggak cara motong. Kemudian betul nggak bacaannya. Nah, ini juga kehati-hatian kita. Jadi katakannya daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah kemudian tercekik, yang dipukul, yang jatuh atau ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu menyembelihnya. Nah, karena Anda mungkin lagi berkendaraan ya, pelajar-pelajar SMA ini sedang berkendaraan tertabak ayam, ya, tapi ayamnya belum mati, langsung sembelih nggak apa-apa. Ya, sehingga dia bisa dapat dikatakan sembelihnya juga dengan asal sembelih, tapi baca Bismillah ya Allahu Akbar.
Nah, nanti urusannya dengan tukang apa, dengan pemiliknya ya itu nanti yang harus diselesaikan ya. Anda menabrak ayam atau menabrak kambing atau menabrak kalau di Papua kalau menabrak babi itu yang berbahaya itu ya. Itu akan harganya dia meningkat. Sapi juga seperti itu. Baik, berikutnya. Nanti kan saya sinyal dengan babi ya. Ada apa dengan babi ini? Daging babi ini ya. Karena orang mikir kalau babinya dikasih sehat ya kan sehat juga. Tapi apa yang akan terjadi kalau orang makan daging babi yang diharamkan oleh Al-Qur'an berarti sudah ada ketentuan. Namun di satu sisi apa yang terjadi dengan daging babi? Silakan berikutnya. Nah, ya. Ini babi dan turunannya, ya. Babi dan turunannya. Apa yang dimanfaatkan orang dari babi ini, ya? Itu pertama adalah bulunya, ya. Bulunya itu apa mereka gunakan? Itu untuk bisa apa? Untuk sikat gigi dipakainya, ya. Bulu rambut itu bisa dibikin untuk sustain atau ya sustain ya, untuk pengembang ya boleh. Kemudian untuk kuas ya, untuk jaket bulu ya, anak-anak suka pakai jaket kan atau sepatu sekarang, ya. Kalau sepatu itu mungkin pakai pada kulit ya. Ini roti bakar, martabak ini bulunya apa ya? Anda lihat kuas-kuas yang digunakan orang untuk apa? Untuk meoles makanan atau untuk apa namanya? Untuk hal-hal yang untuk digunakan untuk kepada makanan. Ini hati-hati ya. Anda harus hati-hati benar. Kenapa? Bulu kuas-kuas yang beredar di Indonesia ini berasal dari bulu yang berasal dari Cina itu ya. Maka kalau Anda bakar dia aromanya seperti rambut terbakar berarti dari bulu. Nah, bulu ini bulu siapa? Bulu kambing kah, bulu harimau kah, atau bulu sapi kah, atau bulu tahu. Nah, yang ketahui gimana? Ya, artinya kalau sudah dari bulu itu sebaiknya kita tinggalkan, kita ganti yang lain yang tidak meragukan. Kemudian juga kulit. Kulit apa ya? Seperti kulit Anda mungkin apa kerupuk kulit ya, kerupuk kulit hati-hati juga. Kenapa? Ini kulit apa dipakainya? Kulit rambaknya, kulitnya kulit Jawi kah, atau kulit kerbau kah, atau kulit babi? Ya. Karena orang yang menggunakan kulit babi sudah banyak sekali untuk dijadikan untuk makanan kerupuk kulit tadi ya. Kemudian untuk kolagen ya, kolagen untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang apa di dalam kebutuhan untuk makanan atau untuk protein dalam tubuhnya perlu kolagen ya. Berasal dari sebagian dari babi ini kalau kita tahu ya. Karena belum ada upaya untuk menjadi pengganti. Ya. Kemudian tulang. Tulang apa yang digunakan tulang? Tulangnya itu apa? Untuk kalsium, untuk karbon aktif ya, untuk fosfor, ada di tulang. Ya. Tulang siapa? Tulang babi. Tulang hewan lain ada. Pada sapi ada ya. Tapi ini kembali kalau kita bertanya ini tulangnya dari apa? Karbon aktifnya dari mana? Dari kayu kah, atau dari batu bara kah, atau dari babi? Ya, ada tulang babi, banyak hal. Tulang mana? Babi atau sapi. Maka ini perlu ada kita ketahui ya. Makanya itu di dalam konteks apa namanya judul kemarin itu mencari alternatif, inilah dia yang harus kita perhatikan. Karena babi ini sangatlah begitu penting, begitu banyak digunakan oleh manusia ya, terutama orang non muslim untuk memanfaatkannya ya. Seperti ini ada gelatin ya. Gelatinnya ini dari sapi. Nah, untuk mengganti gelatin apa untuk dunia medis ya, untuk bikin kapsul, untuk bikin pelapis atau media fermentasi ya, atau juga sekarang di filternya rokok juga ada itu ya, yang digunakan sebagai penyaring yang berasal dari HB-nya babi ya, sebagai untuk menyaring dari asap-asap tadi. Nah, ini juga berbahaya juga, maka harus dicari penggantinya ya. Kemudian ada menggunakan di sini sosis dan lain-lain ya, daging, lemak dan jeroan ya. Kenapa begitu banyaknya ini dimanfaatkan? Karena yang dimakan oleh orang non muslim dagingnya saja, sedangkan kita orang muslim
kerbau itu ya atau sapi itu dari kulit sampai tulangnya habis dimakan. Maka untuk bikin karbon aktif atau untuk bikin kerupuk kulit, ya, ini pasti ya, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah kita khawatir dengan babi dan turunnya seperti apa. Berikut, selain babi ya juga ada yang disebut dengan bahan-bahan haram di luar babi. Itu ada bangkai hewan ternak ya, kemudian yang disembelih dengan tidak nama Allah, kemudian mati sendiri ya. Kemudian ada organ manusia seperti plasenta, L-cystin ya. Kemudian ada dan lain-lain ya. Kemudian bintang buas, darah juga seperti garang dan khamar. Khamar ini di tren sekarang ini. Baik, berikutnya. Nah, ini yang jadi informasi yang penting bagi kita ya, anak-anak ya, pelajar-pelajar SMA ya, yang dianggap itu babi itu nggak ada di Indonesia, nggak ada, banyak sekali ya. Kenapa dimanfaatkan? Ini ada yang secara ilmiah telah dilakukan orang ya. Bahwasanya asam amino adalah salah satu penyusun protein pada makhluk ya hidup. Jika kita melihat insulin pada manusia dan babi, maka hanya akan terdapat satu ya daripada babi ya. Jadi penjelasan gini, insulin manusia 5807, insulin babi 5776. Penjelasannya apa? Hanya satu asam amino berbeda antara manusia dan babi. Jadi cocok ya. Cocok digunakan untuk pengobatan insulin tadi. Tapi pada satu sisi ada kejelasan dari Al-Quran bahwasanya apapun dari babi itu haram, maka harus cari alternatif gantinya ya. Sedangkan kita manusia dengan sapi aja ada 3 macam asam amino. Artinya apa? Secara chemistry DNA manusia dan babi hanya beda 3% saja. Dan ini apa? Menjadi kecocokan untuk memanfaatkan babi itu. Nah, di sini letak orang bertakwa dan beriman tadi, ya, walaupun dia di situ dinyatakan bisa digunakan dengan DNA babi, ya, dengan organ dari babi, tapi kita itu barang yang haramkan, maka kita cari penggantinya. Dan ini tugas-tugas kita ya, tugas-tugas kami ini ya, peneliti-peneliti ataupun yang bergerak di bidang halal untuk mencari alternatif, solusi pengganti, substitusi dari bahan-bahan yang berasal dari babi tadi dengan yang menggunakan non babi. Nah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Inilah yang tugas tanggung jawab kita untuk menyelamatkan umat dari aktivitas penggunaan unsur babi sebagai bahan baku untuk obat-obatan, untuk pangan, atau untuk kosmetika. Berikut. Nah, inilah ya apa sih pengaruhnya makanan tadi terhadap kehidupan manusia? Pertama adalah akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal. Orang-orang yang memakan unsur babi, maka pertumbuhan tubuhnya tidak akan sehat, ya. Dia akan tidak menunjukkan komposisi dari tubuhnya yang baik, ya. Maka mungkin terjadi obesitas dan lain-lain. Kecerdasan juga aja, kecerdasan akalnya juga akan berkurang, ya. Kemudian mempengaruhi sifat dan perilaku. Nah, sifat dan perilaku ini akan mengikuti perangai-perangai babi nanti. Kalau memang kita sering makan yang ada unsur babinya, mempengaruhi sifat dan perilaku kita. Ya, nah, sifat babi ini dan perilaku babi ini sangat luar biasa ya. Anda bisa nanti baca tambahannya ya. Yang jelas di sini mempengaruhi sifat dan perilaku yang mengakibatkan babi tadi dianggap hewan yang jorok, hewan yang tidak menjaga kebersihannya ya dan lain-lain. Kemudian mempengaruhi perkembangan anak dan keturunan. Jadi kalau mempengaruhi perkembangan anak keturunan berarti apa yang kita makan barang yang haram, maka akan bagi orang yang sudah berkeluarga, maka memberikan makan anak yang unsurnya ada unsur dari babinya akan berbahaya. Ketiga, keempat, mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah kita dan doa ya. Ini sangat penting kita perhatikan. Berikutnya mempengaruhi keselamatan kita di akhirat dan mengkonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib. Nah ya, jadi ini
poin dari 6 poin ini, inilah yang akan mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi keselamatan kita dunia dan akhirat, dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita pada Allah SWT. Dan terakhir adalah halal is my life. Jadi halal itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, ini perlu kita jaga benar, ya, karena sudah ada ketentuan Allah SWT yang Al-Quran 168 dikatakan makanan halal yang lagi baik, katanya, halal thayyibah, ya. Jadi halal untuk makanan, kemudian untuk kita berpakaian, untuk kita menggunakan obat-obatan, kecantikan, kosmetika, kemudian juga jasa. Sekarang sudah dikembangkan lagi dengan untuk barang-barang gunaan, ya. Orang menggunakan halal sebagai unsur untuk menjaga keselamatan hidup mereka di dunia. Mungkin itu inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Karena hari juga sudah jam berapa? Jam 10 malam. Dari keterlambatan kita cukup panjang, maka silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Indra. Baik, mungkin dari peserta yang ingin bertanya, tafadhol untuk raise hand agar terlebih dahulu untuk bertanya. Dan juga kalau tidak sempat untuk raise hand, boleh di room chat untuk pertanyaannya. Jika ada, tafadhol. Mahasiswa juga boleh. Ada? Mungkin udah tidur semua kali, ya. Terlambat kita mulai tadi. Beginilah. Ada, Indra? Ya Ustaz, mungkin Ada. sertanya juga. Ketiduran semua gini. Pesertanya. Ya kayaknya sudah kemalaman. Iya, sorry lah. Maaf ya. Terus apa? Kira-kira apa yang mau diinikan lagi? Nah, itu ada yang bertanya Ustaz di room chat. Mungkin dari peserta bisa bertanya. Dipersilahkan. Silakan bacakan apa itu? Oke, boleh dari Torik untuk bertanya. Di chat juga boleh, di pakai suara juga boleh. Ayo silakan yang ingin bertanya. Kalau pengharaman organ manusia itu karena apa saja, Ustaz? Jelas, ya. Ini siapa yang nanya, siapa nih? Torek, ya? PZ ini siapa? Iya, Torik yang bertanya Ustaz. Oke. Kalau pengharaman organ manusia itu karena apa? Jelas, kalau organ manusia itu kan bukan untuk dimanfaatkan. Gimana? Ada yang bertanya? Silakan. Biar lebih jelas lagi. Silakan. Tadi siapa? Tarik, mana Tarik? Tarik, silakan Tarik. Tarik. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan seperti yang sudah Ustaz sebutkan, bahwa organ manusia itu diharamkan, Ustaz. Itu tuh alasannya karena apa, ya? Apakah ada dalilnya, atau apakah ada kondisi-kondisi yang membolehkannya? Gimana juga? Ya, apa contohnya ya yang kan tadi kan kata plasenta, ya. Nah, kan plasenta dari kandungan yang bayi yang baru lahir itu yang digunakan untuk kosmetika, ya. Nah, ini secara Majelis Ulama sudah memfatwakan tidak boleh menggunakan hal-hal tersebut, ya, plasenta tadi untuk kepentingan kosmetika, karena ini akan tidak baik kepada secara syariatnya. Sudah ada hukumnya yang menetapkan bahwasanya itu tidak difatwakan haram digunakan. Nah, selain itu juga
organ lain seperti ada menggunakan apa jantung ataupun ginjal itu kan, itu merupakan apa namanya perpindahan dari satu organ lain ke organ yang sudah rusak. Ini atas ada apa namanya kesepakatan antara yang memberikan dengan yang akan diberikan. Nah, yang tidak baik sekarang kenapa? Terjadi pencurian anak-anak, kemudian diambil ginjalnya, diambil hatinya. Nah, itu yang dijadikan sebagai sarana oleh medis untuk penggantian. Ini yang berbahaya karena penggantian organ tadi tidak disepakati, tidak disetujui antara satu pihak dengan pihak lainnya yang akan menerima donor dan yang menerima donor. Ini kalau yang sekarang ini kebanyakan kan terjadi pencuri pembunuhan terhadap manusia, diambil organ-organnya. Ini yang jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi menjadi hal-hal yang tidak baik kepada penggunaan organ-organ manusia untuk kepentingan. Kan ada orang menggunakan jantungnya mau diganti, ya. Karena sekarang malah ada orang mengganti dengan apa jantungnya atau klepnya dari babi, unsur babi. Ya. Ada yang dari hewan, dari kera juga ada. Ya. Ini menjadi apa? Menjadi pembahasan, ya. Termasuk kemarin untuk vaksin, ya. Bagian vaksin tadi dibiarkan kepada sel yang berasal dari sel kera. Nah, ini gimana tingkat kesuciannya, tingkat kehalalannya. Ternyata disucikan dulu baru dihalalkan. Nah, ini merupakan bagian dari kenapa haram bagi orang Islam, Muslim untuk menggunakan organ manusia sebagai hal-hal untuk perbaikan itu orang dari kesehatannya. Demikian, Tarik. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Ada yang lain? Ada Ustadz di room Silakan. chat pertanyaan dari Winda Yuliasari tentang apakah halal makanan yang kita makan dari hasil pinjaman uang ke orang lain, Ustadz. Bagaimana Ustadz tentang itu? Mana yang enggak, sebelum lihat ini chat. Mana ya? Apa pertanyaan, Cak? Saya belum baca nih. Belum saya bacanya. Pertanyaannya Ustadz, apakah halal makanan yang kita makan dari hasil pinjaman, Ustadz? Dari hasil pinjaman uang. Apakah halal makanan yang kita makan dari hasil pinjaman uang ke orang lain? Nah, selagi pinjaman itu berdasarkan persetujuan yang apa namanya diketahui dengan baik, ya, peminjam gitu, berutang atau berpiutang gitu, ya. Itu kalau jelas tidak masalah. Tapi kalau mencuri ya nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya contohnya ini, apakah halal kita makan dari hasil pinjaman? Kita meminjam dari orang lain, ya, untuk kebutuhan kita, ya, untuk kebutuhan keluarga kita. Memang kalau kebutuhan kita ini memang belum terpenuhi, memang itu dibutuhkan, dan misalnya ada orang tua yang perlu diberikan atau pada anak-anak diberikan, dan kita butuh. Ini asal ada perjanjiannya, ya. Kita pinjam uangnya, nanti kita ganti sekian, ganti sesuai dengan berapa yang kita pinjam, berapa lamanya. Ada konsensus seperti ini, nggak masalah. Ya, karena disinilah silaturahmi kita, di mana kita sama umat Islam saling bantu-membantu. Ya. Dengan demikian maka bisa kebutuhan orang lain bisa kita penuhi. Dan ini bersifatnya bisa jadi sedekah. Kalau dia ketahui saudara kita ini dalam keadaan susah, ya, kita berikan dia pinjaman, ternyata kalau kita lihat memang kondisinya memungkinkan untuk kita bersedekah, baiknya kita sedekahkan saja. Karena ini kan memberikan keuntungan bagi Anda, bagi yang memberikan itu luar biasa, ya, karena memberikan bantuan kepada saudara sesama, ya, yang dalam keadaan kesulitan. Boleh, asal ya tadi ada kesepakatan, ada perjanjian yang kita buat. Demikian, Winda, ya, ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika produk tidak ada label halalnya, Ustaz? Nah, sekarang di negeri kita, di negara kita sudah ada lembaga
yang sejak tahun 1989 itu sudah terbentuk namanya lembaga pemeriksaan pemeriksaan lembaga pengkajian produk pangan, obat-obatan dan kosmetik di RPPOM MUI, RPPOM yang di bawah MUI. Ini sudah bergerak ya untuk melakukan penyelamatan terhadap produk-produk yang ada di negeri kita, ya, di Indonesia ini, ya. Kalau tidak, ini akan lebih berbahaya sekali. Karena apa? Karena dengan tidak adanya logo halal tadi, tidak ada label halal tadi, kita nggak tahu ini sudah melalui suatu proses halal atau tidak, gitu. Ya, maka dengan adanya label halal ini, maka akan menjadi masyarakat menjadi lebih nyaman, lebih tenang dia menghadapi produk-produk yang sudah mempunyai label halal. Ya, kalau yang tidak punya label halal ini sebaiknya ya ini pertama kita harus proses ya untuk diberikan edukasi bahwa mereka mau di sertifikasi halal agar jelas bahan-bahannya digunakan, prosesnya seperti apa, kemudian fase produksinya seperti apa ya. Karena orang kita kan sedikit saja punya tempat ruang kecil saja bisa bikin bisnis, bikin kue ya. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Nah, bahan-bahan bakunya seperti apa digunakan. Sekarang dia beli bahannya bentuk kiloan, nah, sedangkan dia nggak tahu tepungnya tepung apa yang digunakan. Kemudian produknya apa. Kemudian dia melakukan apa? Tidak menggunakan label. Tidak beda dengan di ini, ya Pak. Dengan kita dengan Malaysia ya. Di Malaysia itu mereka tidak ada sertifikasi halal di sana. Tapi yang ada kewajiban mereka melakukan sertifikasi halal. Kenapa? Kalau tidak mereka lakukan sertifikasi halal, maka produknya nggak ada yang mau beli. Ya, nggak ada yang mau beli. Jadi walaupun dia bikin sebagus apapun, tapi tidak ada logo halalnya untuk makanan tadi ya, tidak akan dibeli orang. Nah ini kesadaran seperti inilah yang harus kita bangun di negeri kita ini, di Indonesia ini ya. Bagaimana kita pun memahami bahwasanya peran dari BPJPH sekarang di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini berusaha untuk bagaimana membangun agar perusahaan-perusahahan yang kecil ini tersertifikasi halal, tapi dengan cara yang benar ya, artinya tidak ada tidak memudahkan sesuatu yang kurang betul dibuat mudah untuk didapatkannya. Ini juga akan berisiko nanti kepercayaan dari masyarakat terhadap halal akan menjadi berkurang. Nah, ini ya. Demikian. Ini siapa nih? Si Haikal. Oke, yang lain? Masih ada yang resen? Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Jika ada, tafadhol. Ya. Resen juga nggak ada ya? Oh, silakan nih, banyak mahasiswa nih, banyak siswa pelajar-pelajar nih ya. Makin banyak bertanya, makin banyak akan mendapatkan penjelasan ya. Kalau nggak bertanya ya nggak tahu. Nah, nanti kalau diuji kalian dengan apa? Kan ini progres dalam Olimpiade Halal ya. Maka materi-materi yang disampaikan ini juga berperan untuk Anda akan Anda temui nantinya. Baik. Ada Ustadz ya dari Muldani Surya, Dirja, tafadhol untuk bertanya. Ya baik Ustadz, sebelumnya izin bertanya Ustadz. Ana Muldani dari pihak panitia juga ingin bertanya terkait, kan ada produk yang pernah saya beli produk Ustadz, itu hanya ada logo MUI-nya saja Ustadz. Untuk logo BPOM dari RI-nya itu tidak ada Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Kemudian untuk pertanyaan kedua, sekarang kan lagi marak tuh Ustadz, produk-produk yang dibuat dari kulit babi, kemudian daging babi dan lain sebagainya. Itu ada saya pernah lihat dan juga baca suatu artikel, katanya kalau produk dari kulit babi itu ada spesifikasi seperti tanda titik 3 segitiga Ustaz. Tanda titik 3 segitiga itu menandakan kulit babi itu.
Nah, itu ada saya pernah lihat sofa dibuat dalam bentuk dibuat dari kulit babi, Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz ketika kita melihat produk seperti itu, namun tanda titik tiganya tidak ada, Ustaz. Bagaimana cara kita membedakannya, Ustaz? Syukron, Ustaz. Baik. Jadi halal dan toyib tadi ya, halal dan toyib tadi adalah halal tadi itu secara syariat, toyibnya secara kesehatan, ya halal dan toyib. Nah, karena yang toyib ini didukung oleh untuk yang industri kecil rumah tangga itu dengan PRT, ya dari dinas kesehatan. Sedangkan dari untuk yang kelasnya menengah ke atas itu pakai BPOM dari Badan Pemeriksa Obat Makanan Kesehatan. Nah sekarang kalau itu tidak digunakan sebagai apa sebagai prasyarat ya, maka hanya halal saja, toyibnya nggak dapat. Nah ini yang harus harus Anda perhatikan juga ya, Anda sebagai panitia ke depan juga harus memahami. Anda kan ada apa namanya leader nanti sebagai apa namanya ujung tombaknya dalam menghidupkan halal di Sumatera Barat kan. Nah juga ini merupakan tantangan bagi kita bahwasanya ketentuan tentang sekarang dengan apa untuk menerapkan halal ini itu dari pemerintah ini mengurangi apa namanya penggunaan PRT ataupun MD ataupun yang dari BPOM ya. Ini yang perlu. Kalau misalnya makanan kecil ringan tuh PRT ya, seperti kerupuk-kerupuk ya. Nah, itu pakai PRT saja kacang-kacangan. Tapi kalau sudah industrinya seperti bikin mie, bikin kopi saset, lain-lain itu sudah harus pakai BPOM-nya situ. Karena menggunakan bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan yang mungkin akan memberikan dampak tidak bagus pada penggunaan pada manusia kalau berlebihan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau tidak ada BPOM-nya atau tidak PRT-nya, ya kita khawatir nanti ini hanya dia dari bahan bakunya saja, tapi dari tempat produksinya, ya, kemudian fase produksinya itu atau proses pembuatannya tidak higienis, maka akan juga berdampak juga pada kesehatan pada manusia nanti. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi mengenai apa tadi? Maaf, ingatkan saya. Produk yang terbuat dari Oke, dari babi ya, ya. dari apa hewan babi ya. Ini banyak sekali ya terjadi. Perusahaan sepatu Kakers dia menggunakan kulit babi, ya, kulit babi. Nah, dia minta sertifikasi halal karena yang awalnya yang dari luar negeri itu menggunakan Kakers itu menggunakan kulit sapi babi, di Indonesia tidak menggunakan kulit sapi babi, kulit babi tapi kulit sapi digunakan. Nah ini untuk memastikan tadi mereka minta sertifikat halal, ya. Nah jadi untuk membuktikan kalau itu kan gampangnya Anda punya ikat pinggang ya atau mempunyai dompet ya kemudian Anda lihat ada nggak pola segitiga di apa namanya di kulitnya itu ya kalau berarti segitiga berarti unsurnya dari unsur babi. Kalau unsur babi jangan dipakai untuk untuk ikat pinggang kah, untuk dompet kah, ya. Kenapa? Kita buat sholat, kita buat untuk ibadah dan lain-lain ya. Ada unsur babinya ya. Termasuk juga nanti kalau pakai sepatu ya, pakai lain-lain yang menggunakan ada unsur babinya, maka ini sebaiknya kita tidak gunakan. Ya. Artinya untuk mengeceknya ya gampang saja. Anda coba bandingkan saja nanti kerupuk kulit yang dari babi seperti apa, kerupuk kulit yang dari sapi seperti apa. Ya, dari postur dari tampilannya, dari kerenyahannya, dari ketebalannya, kita bisa membandingkan. Anda bisa melakukan penelitian lah ya mengenai keberadaan kerupuk kulit yang ada di Sumatera Barat. Anda ambil sampel dari berbagai tempat. Nah, apa yang terjadi? Apakah Anda menempatkan sama sapi semua atau ada yang unsur-unsur dari hewan lain? Ini bisa juga dilakukan kalau di tingkatnya perguruan tinggi, yaitu risetnya, penelitian yang bisa dilakukan. Ya. Dengan demikian maka akan menjadikan poin bagi Anda untuk melakukan penelitian terhadap kerupuk kulit ini tadi.
Demikian ya. Silakan kalau yang lain. Baik Ustadz, mungkin ada pertanyaan terakhir ya dari Ammar Al-Faruq. Tafadhol untuk bertanya. Mana tampilkan wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Tampilkan, warahmatallahi wabarakatuh. tampilkan wajahnya. Ya, Izin bertanya Ustadz. mana wajahnya nih? Yang ini Ustadz. Amar. Ya, Siapa? Amar ya. Amar Rafiq ya. Silakan Amar. jadi kan di salah satu pengklasifikasikan haram itu ada yang barang-barang yang memang zatnya diharamkan dalam Al-Quran. Juga dari hadis yang biasanya kita sering mendengar bahwa seluruh zat yang merusak tubuh tersebut diklasifikasikan sebagai haram. Nah, ingin bertanya Ustadz, sebagaimana yang kita tahu bahwa rokok ini kan sudah jelas ini merusak tubuh, rusak manusia. Cuman yang ditanya-tanya juga kalau dari Arisalah ini kan juga ditanya Ustadznya kenapa sampai sekarang ijma ulama di Indonesia belum menyatakan bahwa rokok itu haram. Sudah ada fatwa haram untuk rokok. Tapi kebanyakan para santri para ustadz di pondok-pondok tuh masih pada merokok dia. Itu ya jadi ya pada satu sisi sudah ada larangan istimanya di Padang Panjang pada waktu tahun 2000 berapa itu 2008 atau 2000 berapa itu sudah ditetapkan bahwasanya rokok itu haram ya. Tapi karena sebagian masih belum mau melepaskan habit kebiasaannya ya, maka dibagi-bagi. Oh, yang nggak boleh. Nah, di ibu hamil katanya di kendaraan. Padahal sudah jelas dilarang untuk merokok. Tadi kenapa? Apalagi unsur di filter rokok itu yang ada yang sekarang ini ada unsur globulin yang dari unsur babi yang menyedot atau menghisap asap-asap tadi ya. Jadi orang yang merokok aman ya, artinya dia tidak akan nikotinnya tidak akan terlalu tinggi. Tapi dari satu sisi dia menggunakan barang haram tadi yang disedotnya dari mulutnya waktu dia hisap. Ini juga menjadi menjadi hal yang kehati-hatian kita ya. Jadi kalau yang mau merokok, ya merokoknya seperti apa? Ya rokoklah sendirian. Karena apa dibuat pemerintah? Dibuat kandang tempat khusus untuk merokok di satu kalau di airport di tempat ya dibuat kurungan seperti kaca gitu. Isaplah rokok sebanyak-banyaknya di situ, jangan di muka umum kan. Jadi inilah yang upaya pemerintah untuk mengurangi orang melakukan merokok di tempat umum seperti itu. Demikian, Fik. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Oke, Indra. Masih ada? Ini udah 11. Baik. Mungkin ada ya satu pertanyaan lagi kepada para peserta. Silakan untuk bertanya kalau ada yang bertanya. Ustadz, ada Ustadz di room chat. Pertanyaan dari Dina Nirmala tentang hukum obat-obatan dari binatang yang diharamkan dikonsumsi dalam Islam seperti darah ular Ustadz. Nah, apa hukumnya Ustadz? Nah, Kalau gitu, yang Ustadz, jelas, ya baik, terima kasih, Andra ya. Dina Nirmala ya. Sebenarnya obat-obatan yang diberikan ya secara Islam ya yang ditetapkan oleh syariat Islam ini jelas ya. Artinya tidak menggunakan barang-barang yang diharamkan untuk kita konsumsi ya. Seperti contohnya ada kan menggunakan darah ular. Itu pemikiran siapa menggunakan darah ular? Kan ada misalnya orang-orang melihat dari kebiasaan dari orang-orang non-Islam yang menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari dari hewan-hewan yang tidak biasa digunakan untuk obat-obatan digunakan. Ya umumnya orang-orang Cina ini, ya orang-orang Cina menggunakan unsur darah bahkan darah ular, darah buaya dan lain-lain ya untuk dijadikan. Ini kalau jelas kalau dalam Islam tidak dilarang, tidak digunakan sebagai barang-barang untuk
pengobatan, ya. Jadi untuk yang baik itu dengan yang baik juga pengobatannya, ya, bukan dengan yang barang yang dilarang. Nah, jadi karena orang-orang yang menggunakan ini adalah orang-orang non-Muslim, kemudian dari orang Islam ditiru pula untuk menggunakan apa namanya bahan-bahan baku tersebut. Ini jadi apa? Karena ketidaktahuan, terutama secara ilmu, kedua ikut-ikutan, ya, ketika jadi apa namanya menganggap semua apa yang obat-obatan boleh, ya. Seperti kan unsur daging babi itu boleh dimakan tapi dalam keadaan darurat. Seperti apa daruratnya, ya? Daging manusia boleh dimakan dalam keadaan darurat. Seperti apa daruratnya? Jangan asal darurat sedikit saja sudah memanfaatkan ke lapangan ini, ya. Jadi memang bagi kita ini perlu pemahaman agama yang benar, ya, pemahaman agama yang luas, sehingga kita tidak ikut-ikutan apa yang digembar-gemborkan orang. Maka di sini juga kita di dunia media sosial sekarang ini banyak sekali informasi yang muncul, yang harus kita analisa dulu, ya, tidak kita langsung share, kita bagi-bagi, tapi bagaimana kita memandangnya suatu yang tidak lazim di dalam agama kita, jangan sampai itu jadi dijadikan hal yang biasa juga. Ini kenapa? Karena kita ketidaktahuan kita. Yang kedua, kita tidak bertanya kepada ulama, ya, para ustadz-ustadz, sejauh mana dampaknya dari penggunaan bahan-bahan yang dilarang tadi, ya. Nah, jadi bagi kita sebagai orang yang sudah belajar, ya, diberikan pengetahuan, diberikan pencerahan tentang Al-Quran sendiri, maka kita belajar di situ. Jangan hanya mudah terganggu, mudah tergoda dengan adanya isu-isu ataupun pemikiran-pemikiran yang kurang baik, ya. Demikian. Baik, Ustadz, mungkin itu pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Baik, mungkin pada sesi kali ini atau pada pertemuan 5 kali ini tentang materi halal sumber makanan itu kita tutup saja pada malam hari ini. Ana selaku moderator atau pemimpin acara, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron kasiron kepada peserta dan panitia dan juga Ustadz telah hadir pada malam hari ini. Ana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik. Tadi maaf ya, kendala teknis. Ya, akhirnya bisa juga. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Oke. Mohon ini yang ikut ini akan ikut Olimpiade nantinya. Iya, iya Ustaz, insyaallah. Oke, ya. Baik, nanti materinya itu bisa diolah untuk dibikin soal-soal, ya. Iya Ustaz. Baik, demikian mungkin ya pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya tinggal ya. Iya Ustaz.